31 Oktober 2022. Kadang ada yang menilai hari yang biasa aja, tapi kalau kita lihat dari news banyak hal yang menarik di weekend kemarin ya. Mungkin bisa jadi sentimen positif. Yang pertama, ada penjualan meningkat MBAP, bukukan laba kuartal 3 2022 naik 237% jadi 162 juta US dollar. Nah, MBAP ini Mitra Bara ini salah satu perusahaan juga kena dampak sentimen ya dengan adanya kenaikan batu bara ya. Jadi make sense kalau labanya naik pesat ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan secara teknikal saham ini, wah ini saya bikin kapan ini LTH Sun. Nah ini turun ya, beneran turun sampai ini dihapus. Berarti ini sebelum di sini ya. Nah ini udah di support. Nah ini posisinya di support. Ini saya tutup. Nah ini area supportnya udah tertembus ya ini. Support terakhirnya di ini 8360 MBAP. Nah jadi eh, dalam teknikal ada namanya story repeat itself, ada juga namanya market discount everything ya. Jadi bisa aja harga akan bergejolak dulu ya sebelum news-newsnya. Kalau kita lihat sudah ada news, bukan tidak mungkin ya ini malah harga sahamnya diturunkan bahkan sampai di harga sini dulu 8.070 tuh 8.000 ya 8.050 lah, itu hal yang possible banget ya untuk MBAP. Jadi jangan terlalu termakan news juga, kita lihat teknikal seperti apa. Itu buat teman-teman yang trading. Buat teman-teman yang invest pasti sudah mempunyai saham ini sebelumnya di bawah-bawah. Kalau kondisi sekarang saya akan mengatakan ini terlalu mahal ya. Oke lanjut. Layar laris laba MD Picture atau kode saham film mengembang 628% jadi 153 miliar. Nah ini MD Picture ya, sudah sempat saya bahas di fundamental atau public expose-nya, nanti akan ada, dan juga nanti ya akhir tahun ya, dengan fenomenalnya di 2022 ini film KKN Desa Penari, mereka akan tambah rilis lagi ya dengan film masih sama KKN Desa Penari tetapi dengan durasi lebih panjang 30 atau 40 menit ya. Jadi bisa dikatakan Tanjobi ini pemilik dari MD Picture film ini memanfaatkan momentum atau ya gejolak ya yang lagi ada di KKN Desa Penari. Dan perlu diingat juga KKN Desa Penari ini juga tayang di Amerika ya. Jadi bisa dikatakan memang Tanjobi dan kawan-kawan sebagai bisa dikatakan ya pengurus atau perseroan ini sangatlah ya memanfaatkan momentum yang ada. Apakah itu buruk ya, secara bisnis fan-fan saja sih gitu sih. Cuman apakah direspon oleh pasar, nah itu kita harus cek lagi. Ini luar biasa ya, harganya udah 2.700, supportnya ada di sini, saya adjust supportnya ya 2000. Sorry, balik lagi. Nah saya adjust di sini 2470 buat si film ya. All time high ini sangatlah mungkin lagi ya. Kalau teman-teman perhatikan ini membentuk yang namanya triple bottom ya, mencoba membentuk triple bottom di area resisten ya. Apakah itu bisa aja gitu. Bisa saja terjadi. Nah ini dikasih double bottom lah. Gitu. Ini untuk film ya. Secara risk and reward kurang menarik ya. Jadi kita lebih baik tunggu di dekat sini atau sebelum dia breakout. Simple. Oke lanjut. Masih banyak ya news yang positif ya. Astra Auto. Anak perusahaan dari Astra Internasional dan ini lebih ke suku cadang kebanyakan ya. Namanya aja Autopart ya. Ya seperti itulah. Ya naik labanya 86%. Luar biasa Auto ini salah satu saham yang dulunya pernah di bawah 1000 saat pandemi ya. Saat pandemi 2020 ini di bawah 1000 luar biasa. Cuman ya geraknya seperti Astra sendiri ya. Ya tidak ya seperti itulah geraknya.
Kondisinya nanggung ya, dia tidak bisa tembus resisten ini 1220, lebih baik ditunggu aja. Kalau saya prefer ditunggu aja sih biar dia lebih concern naik di atas itu. Itu. Lanjut, SMBR atau Semen Batu Raja torehkan laba kuartal 3 mengepul 159% jadi 43 miliar. Wow. Naiknya luar biasa 159 ya. Dan Semen Gresik ya atau Semen Indonesia ya SMGR itu berupaya untuk melakukan atau mencaplok atau mengakuisisi si SMBR ini akan selesai di akhir tahun ini. Jadi sangat menunggu akan menjadi sentimen positif tentunya untuk si SMGR sendiri ya. Dan juga Semen Batu Raja. Kalau secara chart SMBR kondisinya sekarang ada di posisi yang waduh. Wait. Ini ada kendala ini di sini. Ini kondisinya ada di support ya. Kenapa jadi gini chart saya? Wait. Kondisinya secara teknikal nggak menarik, jadi kita skip dulu. Ini area demand areanya di sini 430 dan ini belum bisa tembus ya, jadi kemungkinan akan turun lagi. Jadi kita tunggu aja deket-deket sini lah 390 boleh, bawah itu silahkan cabut gitu aja. Oke lanjut, penjualan laku keras laba Mayora atau MYOR mengembang 10% jadi 1,08 triliun. Luar biasa untuk sektor consumer good ya. Kalau nggak salah kemarin Unilever dari Jumat ARB didukung juga dengan hal yang kurang oke dari labanya. Ini sudah breakout dari downtrend line, kita hapus garis warna hijaunya. Kita hapus garis warna hijaunya, ini sudah breakdown, udah breakout dan ini membentuk yang namanya cup and handle lagi ya. Ini inverted head and shoulder kecil, boleh ini dipanggil cup and handle ya sok monggo lah. Ini bisa stop loss bisa diatur di sini 2330. Nah, ini breakout dari sini akan cakep ya, akan jadi hal yang luar biasa untuk si Mayora ini. Dia akan melaju lebih kencang kalau satu tembus di sini 2590. Kalau itu tembus kan kencang ya saham ini. Inilah. Ya 2600 tembus itu oke, kencang. Lalu ini saya hapus dulu yang sini. Supportnya saya kasih warna kuning deh. Nah, ini 2600 tembus akan menarik dan ya perlawanan besar akan terjadi di range 2800 sampai 2900. Ini ya, saya perpanjang. Nah, ini rintangan yang paling berat mungkin di sini ya, di supply areanya di sini. Ini demand area. So far itu Mayora still good. Inverted hand and shoulder bisa, cup and handle bisa. Oke, lanjut. Tumbuh 73%. Astra Grafia ASGR akumulasi laba jadi 64 miliar di kuartal 3. Ini salah satu anak perusahaan juga dari Astra. Jadi sudah ada dua ya anak perusahaan Astra yang labanya luar biasa, yaitu Auto dan ASGR. Posisi ASGR juga kondisinya ada di support ya. Ada di support, cuman yang perlu dicatatan ini sahamnya nggak liquid ya. Geraknya di situ aja, jadi takutnya kalau teman-teman masuk di sini berharap mainnya cepat, ternyata lama sekali gitu. Itu yang perlu diperhatikan karakter dari sahamnya juga ya. Oke, ini ASGR ya. Lanjut, surplus 28% kuartal 3 Delta Jakarta DLTA catat laba 181,75 miliar. Nah, ini saingannya dari Bir Bintang atau MLBI ya. MLBI sudah sempat saya bahas. Nanti saya di akhir akan taruh juga MLBI. Dan kalau ini nanti di IDX sudah muncul laporan keuangannya, akan saya bahas nanti malam ya. Pembahasan laporan keuangan dari DLTA. DLTA seperti apa? Oke. Secara chart ya. Dan maybe kemungkinan akan saya compare dengan MLBI ya. Menarik mana, bagus mana. Kondisinya ada di support nih saham ini. Kondisinya ada di support, dekat support. Gap ini akan menjadi target tujuannya ya. Di angka 4100 ya, itu bisa jadi area tujuan garis warna merah.
Itu sih. Sama ini sahamnya slowly ya, jadi teman-teman be careful dan tidak liquid ya saham ini. Oke lanjut, liabilitas naik 19%, laba Astra atau Astra Agro atau AALI tergerus jadi 1,21 triliun. Mengoleksi pendapatan 1652. Oke, labanya sendiri turun, terus secara total ya beban pokok dan lain-lain. Kemudian intinya ini tidak dijelaskan ya berapa ya penurunannya berapa persen ya dibanding tahun lalu ya. Cuman kalau melihat seperti ini dari 3 anak perusahaan Astra, ASGR, Auto, Astra, AALI, ini AALI yang turun lah. 2 diantaranya masih oke. AALI melihat ini kondisinya seperti apa? Kalau kemarin ada saham-saham yang jelek secara laporan keuangan langsung dibanting ya. Contohnya Unilever dan Best ya. Oh ini gambar nggak tahu kapan, ini supportnya ya garis merah ya. Jebol ini sangatlah bahaya ya. Ini ada cup and handle inverted ya. Boleh dipanggil ini. Jadi waspada aja. AALI. Oke, melesat 75% penjualan Cimori atau CMRY. Kuartal 3 capai 4,75 triliun. Oh, luar biasa nih Cimori. Saham consumer good juga. Cimori ini saingannya mungkin Diamond ya, DMND ya. Ini saham yang baru IPO setelah Covid ya 2021 kalau nggak salah. DMND juga let's say barulah ya. Baru umurnya baru. Nah, ini baru 2021. Sahamnya ada di support. Kondisinya saat ini jelas 4.000 bisa di-adjust lah di 4.400 sok boleh. Bisa di-adjust di 4.400 saja buat si Cimori. Oke, itu bisa deh. Lihat candle kemarin sih ini tekanan jualnya masih kuat sih. Cuman nanti akan ada gebrakan mungkin dengan adanya news seperti ini harusnya naik nih. Harusnya super nih kuat 4.400. Oke, lanjut. Dua terakhir ya, penjualan naik, kinerja Gajah Tunggal atau GCTL malah rugi. Nah ini salah satu sahamnya Pak Lokeng Hong juga kalau nggak salah ya. Mencatatkan rugi bersih mencapai 169 miliar, padahal periode yang sama tahun sebelumnya itu mencapai 19 miliar. Ini yang jelas mana nih? 169 atau 19 atau hanya 16 miliar. Nah, ini nanti perlu dicek ya. Oke. Yang membuat membengkak tuh ini kerugi selisih kurs ya. Ini hanya sebatas akuntansi aja. Berarti bisa dikatakan perusahaan ini mungkin ada liabilitas dalam bentuk dolar nih. That's why dia dalam laporan ruginya ada rugi selisih kurs ya. Itu sih hutang atau hal lain yang menggunakan dolar sih. Itu sih Gajah Tunggal kalau kita cek secara saya lupa apakah Pak Lokeng masih punya apa enggak, nanti saya cek. Kalau ada nanti akan saya jadiin thumbnail. Nah, ini super ya 620 ya. Sahamnya masih ya biasa aja, tidak ada yang menarik. Jadi lupakan aja dulu. Oke, lanjut. Terakhir, berkah batubara laba Bayan atau Bian terbang 148,96% jadi 1,62 miliar US dollar. Wah gila naiknya luar biasa ya, cuman make sense ya kalau perusahaan-perusahaan batubara pada pesta pora di tahun ini dan 2023 awal mungkin atau tengah, nah itu make sense saja dengan kenaikan harga batubara. Wah gila sih ini tapi 1,62 miliar US dollar loh. Wah gila sih, gila. Luar biasa. Sebelumnya hanya 650 juta, sekarang 1,62. Wow, Bian ini juara sih. Pasti ini nanti dividennya gede banget nih si Bayan ini. Harganya udah 72.000 ya. Udah 7 juta per lotnya. Emiten Sultan lah kalau ibaratnya sebutannya teman-teman. Ini supportnya di sini ya 6.500 lah. 65.000 sorry. 65.000. Itu ya di situ. Oke. Mungkin itu ya saham-sahamnya ada banyak sekali. Dan how about IHSG? IHSG
saya masih sama ya, mungkin akan geraknya akan ada di kotak. Akan saya adjust, melihat ada news-newsnya akan saya adjust di sini. Kotaknya akan saya warnain kotak warna biru. Nah, dia akan di sini ya, akan bermain di sini kotak warna biru. Mentok di hijau sini sampai garis warna hijau atas. Oke, mungkin itu jadi masih banyak banget news positif yang ada di hari ini di weekend terutama. Jadi harusnya ISG-nya gap up sih ini. Harusnya gap up sih melihat saham-saham tadi ya. Banyak ya, pasti akan retail akan membuat pada panic buying ya melihat news-news yang ada. Oke, mungkin itu di video pagi hari ini 31 Oktober 2022. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini 31 Oktober 2022. See you on the next video. Bye bye.